percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya kemuliaan-Mu ada di sini. Kau berbicara bagi kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu yang Tuhan percayakan malam hari untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Taruh perkataan-Mu dalam bibir lidah hamba-Mu. Taruh pengajaran-Mu, taruh kuasa-Mu. Sehingga benar-benar hanya firman Tuhan yang disampaikan bagi kami semua. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Biar hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius pasalnya yang ke-24. Ayat 37 sampai ayatnya yang ke-44. Matius 24 ayat 37 sampai 44. Haleluya. Puji Tuhan. Perikopnya adalah nasihat supaya berjaga-jaga. Pak Sinyo, kecilin dikit suaranya ya. Soalnya suara saya agak kegedean. Saya sendiri takut dengar suara saya. Oke. Nasihat supaya berjaga-jaga. 37. Kita baca bersama-sama aja. 1, 2, 3 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebelum air bah sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang bermutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu bahwa pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan, beberapa hari ini saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini tentang apa yang Tuhan kisahkan di zaman akhir zaman. Tuhan ceritakan nubuatan tentang akhir zaman. Ini adalah salah satu nubuatan menjelang kedatangan Tuhan di akhir zaman. Dan Tuhan katakan bahwa apa yang dulu pernah terjadi ribuan tahun yang lalu, bahwa Tuhan pernah memusnahkan bumi ini dengan air bah. Dan kelak pada kedatangan Anak Manusia, sesuatu yang hebat dan dahsyat itu akan terjadi. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin kalau kita hidup di zaman Nuh, mungkin hari ini kita termasuk orang-orang yang tidak diselamatkan. Betul. Dan betapa mengerikannya kejadian pada saat itu. Ya. Kalau kita pernah lihat kisah gempa di Palu, di mana bukan hanya gempa bumi yang terjadi, tetapi ada tsunami yang begitu luar biasa. Bahkan itu seperti Tuhan lagi mengkoyak-koyak tanah, seperti seorang yang lagi mengaduk bubur panas. Betapa mengerikannya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, kejadian zaman Nuh itu dikatakan dalam kitab Kejadian bahwa hujan tak henti-hentinya selama 40 hari. Hujan deras, jadi Allah membuka tingkap langit, lalu hujan turun selama 40 hari. Ditambah lagi kemungkinan pada saat itu terjadi gempa yang dahsyat, sehingga mata-mata air di dalam lubang-lubang tanah itu terbongkar keluar. Dan mungkin kisahnya lebih dahsyat dari gempa Palu.
Gempa Palu saja sudah mengerikan Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagaimana orang masuk ke dalam lubang yang seperti lumpur itu terhisap ke bawah. Digulung-gulung oleh lumpur. Dan kisah ini sangat mengerikan. Dan Tuhan katakan kedatangan anak manusia kelak akan terjadi hal-hal hebat yang luar biasa. Namun ini bukan yang dahsyatnya. Yang dahsyatnya bagi Tuhan yang mengerikan lagi bahwa pada saat menjelang kedatangan Tuhan, orang hanya urus apa? Ayatnya yang ke-38. Mereka hanya urus makan, minum, kawin, mawin. Fokus orang hanya hal-hal duniawi. Semakin mahal harga sembako, semakin orang fokus kejar hal tersebut. Bayangkan, satu hari sebelum pengumuman BBM naik, itu ngantrinya panjang banget. Orang semakin kejar harta, mengumpulkan harta. Kenapa? Karena bagi mereka bahwa rasa aman mereka ketika yang lain kelaparan, saya harus punya cadangan makanan. Sehingga membuat orang hanya fokus cari makanan, hidup, kawin, makan, minum, hari ini makan di mana, besok makan di mana. Hanya itu fokusnya. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kelak hanya Nuh yang diselamatkan. Seperti zaman Nuh, bagaimana Nuh diselamatkan, demikian juga pada zaman akhir. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-7, bagaimana Tuhan menyelamatkan satu keluarga ini. Kejadian pasalnya yang ke-7 ayatnya yang pertama, alasan kenapa Tuhan menyelamatkan Nuh. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau baca kisah ini saya sangat luar biasa kagum. Baca kitab Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai 24. Ya. Ayat yang terakhir. Pasal 7 ayat 16. Pasal 7 ayat 16 itu berkata begini. Ya, ini sebelum terjadi air bah. Nuh udah masuk ke dalam bahteranya bersama dengan binatang-binatang yang haram maupun yang halal berpasang-pasangan. Lalu Nuh masuk ke bahteranya. Apa yang terjadi? Dulu saya pikir waktu zaman sekolah minggu, ketika Nuh masuk itu ke bahtera lalu mereka selamat, itu karena Nuh taat perintah Tuhan. Dia buat bahtera ini dari kayu gopher, kayu yang paling mahal, paling kuat. Lalu dia pakai paku dan lain sebagainya yang dengan keteraturan yang begitu luar biasa. Sehingga kapal itu boleh selamat, bahtera itu selamat. Tetapi pasal 7 ayat 16 bilang begini. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dan segala yang hidup serta yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Kalimat selanjutnya bilang begini. Lalu Tuhan menutup bahtera itu di belakang Nuh. Jadi bukan karena kehebatan Nuh membangun bahtera itu, tetapi ada tangan yang luar biasa. Setelah semua masuk ke dalam, Alkitab katakan lalu Tuhan menutup bahtera itu, pintu bahtera itu di belakang Nuh. Terjemahan lain bilang begini. Lalu Tuhan mematerai bahtera itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, menjelang kedatangan Tuhan, hanya orang yang ada materai Allahnya yang diselamatkan oleh Allah. Apa yang pernah terjadi di zaman Nuh? Ketika Allah mematerai Nuh dengan luar biasanya, sehingga kedahsyatan goncangan yang hebat dari langit maupun dari bawah bumi, itu tidak bisa membinasakanmu. Demikian kelak orang-orang benar, yaitu orang-orang dimateraikan oleh Roh Kudus, merekalah yang akan diangkat dalam tubuh kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari-hari ini kita lagi mempersiapkan diri. Kalau hari-hari ini dunia sementara kejar harta, kalau hari-hari ini dunia sementara dimanjakan, ternina-bobokan oleh situasi-situasi yang ada. Hari ini jujur aja, ya, hedonisme itu semakin merajalela. Dan orang gak pedulikan agama. Sehingga gereja berlomba-lomba membuat ibadah yang menarik hari ini. Lightingnya harus keren.
Dan lihat fakta hari ini. Hanya gereja yang punya lighting keren, gereja yang mentereng, itu yang jemaatnya banyak. Gereja berusaha menarik orang. Bagaimana caranya? Kenapa di sana ada lighting yang luar biasa? Maka gereja pun harus punya lighting yang luar biasa. Dan akhirnya orang ke sana, pusat perhatiannya keren gerejanya. Saya nggak katakan bahwa itu nggak boleh, bagus. Itu keren, harus. Tetapi jangan sampai kita mengkamuflase ibadah. Menggantikan hadiratnya yang maha kudus dengan ornamen gereja yang semu. Yang kalau antikris datang itu pun hancur semuanya. Jangankan antikris, COVID datang aja semua nothing, betul ya? Semuanya nggak ada apa-apanya. Bahkan pendeta terpaksa khotbah online, perpuluhan, tagihan datang terus. Sewa jalan terus. Ya, terpaksa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan sampai hidup kita hanya sekedar mengkamuflase diri kita dengan atribut-atribut yang gak penting, justru menghambat kita untuk masuk surga. Nah, Tuhan katakan hanya orang yang termaterai oleh Roh Kudus yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat yang pertama, Kejadian pasal 7 ayat yang pertama. Kenapa Tuhan selamatkan Nuh? Ayat pertama katakan ini, masuklah, firmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Come on Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini lihat samingkiran, lihat suamimu, lihat istrimu, lihat anak-anakmu. Kita harus masuk di dalam bahtera perlindungannya Allah hari ini, amin. Lihat, hari ini doakan sungguh-sungguh keluargamu. Bawa sungguh-sungguh keluargamu di hadapan Tuhan. Iya. Sebab engkaulah yang kulihat, ayatnya. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara generasi ini. Di antara manusia seangkatan kita, ada berapa miliar manusia hari ini? 8 miliar lebih manusia. Dan Tuhan hanya memilih orang-orang pilihan dari 8 miliar ini. Pastikan saudara dan saya dan keluarga kita termasuk di dalam orang yang dipilih. Menjadi orang-orang yang benar di hadapannya. Amin. Menjadi orang-orang yang benar. Hari ini fokus kita berlomba-lomba untuk menjadi orang-orang yang benar. Haleluya. Berlomba menjadi orang yang benar. Bukan berlomba-lomba untuk mencari harta kekayaan, mencari kehormatan. Itu udah gak zaman lagi, hari ini udah gak zaman lagi, haleluya. Fokus kita berlomba-lomba untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Setiap hari hidup kita harus benar di hadapan Tuhan. Keluarga kita, anak-anak kita, suami kita, istri kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Sebab kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena firman Tuhan yang tadi berkata dalam Matius pasal 24. Akan ada 2 orang di ladang. Jelas-jelas firman Tuhan berkata, jangan pikir bahwa semua akan diselamatkan. Tapi bisa-bisa suamimu ditinggalkan. Bisa-bisa istrimu ditinggalkan. Bisa-bisa anakmu ditinggalkan dan hanya engkau yang naik ke surga. Saya berdoa semua kita hari ini, kita dan seisi keluarga kita dimateraikan Tuhan menjadi orang-orang yang benar. Ini gak main-main lagi Bapak Ibu Saudara, kita ada di zaman akhir. Ini gak main-main. Jangan sampai kita seperti orang yang fokusnya mereka tidak tahu waktunya. Padahal Tuhan udah bilang, aku hariku semakin dekat. Tapi orang bilang begini, masa bodoh, aku masih muda. Aku masih pingin pacaran, masa bodoh. Dari tahun zaman rasul-rasul juga Tuhan katakan demikian, aku datang segera. Nyatanya sampai hari ini Tuhan gak datang-datang. Iya kan? Banyak kan orang ngomong begitu. Oh, ada tanda-tanda kok Tuhan gak datang-datang. Gitu. Akhirnya mereka berkata gini, mungkin besok, sekarang ya udahlah. Kesempatan untuk gue nikmatin dunia ini. Hari ini kita berlomba-lomba untuk hidup benar, amin. Marilah kita berlomba untuk hidup bersama. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata begini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Hidup untuk apa?
kebenaran. Hidup kita hari ini, sisa hidup kita, sisa umur kita hari ini hanya untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Kita harus mati terhadap dosa. Dan hidup kita, pakai sisa hidup kita hanya untuk kebenaran. Prioritaskan totalitas hidup kita hanya untuk kebenaran. Prioritaskan totalitas hidup kita digunakan Tuhan sebagai senjata-senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kemarin saya bahas di Faith Fighters Ministry di Glow Ranting Bekasi, di Ezi Pratama tentang bagaimana hidup benar. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup benar itu bukan orang yang melakukan hukum. Dengar. Kalau hari ini kita bisa taat melakukan hukum, itu belum hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar bukan orang yang taat melakukan. Karena begini Bapak Ibu Saudara-saudara, ahli Farisi, orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, sebelum Yesus mengecam mereka, mereka adalah orang-orang yang taat melakukan hukum Taurat. Tetapi Tuhan katakan kalau hidup keagamaanmu tidak lebih daripada orang Farisi, kamu tidak layak masuk kerajaan surga. Artinya bukan taat, hidup gini loh. Bukan sekedar gak mencuri, gak membunuh, gak menipu. Bukan itu. Kalau mau bicara taat melakukan hukum, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita kalah dengan orang Islam. Kalah. Bukan sekedar taat melakukan hukum, kita kalah dengan orang Buddha. Kalau kita bilang jangan membunuh, orang Buddha semut pun dia gak bunuh. Mertua saya punya filosofi dari nenek moyangnya begitu. Lihat semut, dia bilang jangan bunuh, jangan bunuh. Nanti koreinkarnasi jadi itu juga. Mereka, orang Buddha itu filosofi hidupnya lebih tinggi loh. Kalau mau bicara soal ketaatan melakukan hukum, mereka lebih hebat. Tetapi dengar. Kebenaran, orang benar, siapa orang benar? Bukan taat melakukan hukum, tetapi taat. Di sini dikatakan bahwa orang yang melakukan hukum atas dasar dia ginosko dengan Tuhan. Orang lain, agama lain taat melakukan hukum. Tapi mereka enggak ginosko dengan Tuhan. Dasarnya adalah ginosko dengan Tuhan. Nah, hari ini kita kejar perkenanan Tuhan seperti Pastor Paulus selalu katakan. Kejar perkenanan Tuhan artinya kejar ginosko dengan Tuhan. Orang lain mengatakan bahwa hukum, ajaran agama itu adalah Tuhanku. Jadi tidak membunuh, tidak mencuri, taat, hormat orang tua. Mereka lakukan. Tapi mereka enggak ginosko dengan Tuhan. Nah, siapa orang yang benar? Orang yang benar adalah orang yang ginosko dengan Tuhan. Orang yang mengalami hubungan intim dengan Tuhan. Dan dia melakukan itu, melakukan taat, melakukan firman. Karena ada relasinya dengan Tuhan, dasarnya ini. Maka dalam Matius pasal 7 yang saya bahas kemarin, orang yang mungkin rohani, kelihatan aktif melayani, tapi nggak pernah nosko dengan Tuhan. One day Tuhan akan berterus terang, Matius 7 ayat 23. Aku akan berterus terang bahwa aku gak kenal kamu. Aku gak ginosko dengan kamu. Aku gak merasakan getaran-getaran cinta antara aku dan kamu. Aku gak nikmatin kamu dalam setiap hari. Kamu ngomong firman, kamu melayani, bohong semuanya. Aku gak alami kamu. Aku gak nikmati hidupmu. Maka Matius pasal 7 ayat yang ke-15 Tuhan bilang hati-hati dengan nabi palsu. Hati-hati dengan siapa nabi palsu? Orang yang hidup penuh dengan kepalsuan. Ngomong firman Tuhan, tetapi gak pernah melakukan firman Tuhan. Saya sering kali antar anak saya pagi-pagi selalu lewat ada orang-orang yang berdiri pinggir jalan pegang jaring. Ngerti ya? Pegang jaring baru ada tulisan begini, jalan tol masuk surga. Ya baru lewat, sedekah gitu kan. Insya Allah kalau orang yang suka memberi akan dilapangkan jalan hidupnya, gitu kan? Suka teriak-teriak begitu kan? Waktu mereka teriak saya bilang amin. Tapi kamu bicara, coba mereka ngomong gini, ayo memberi, suruh orang memberi kan, supaya masuk surga kan? Tapi mereka beri nggak? Nggak pernah. Nah orang yang hidup dengan kepalsuan,
Itu ngomong firman Tuhan tapi gak pernah melakukan. Persis kayak gitu. Jadi calo yang bawa orang, suruh orang ke surga, tapi dia sendiri gak pernah masuk surga. Jangan sampai kita kayak gitu, sedekah ya. Hidup rohani kita kayak gitu. Dan Tuhan gak pernah nikmati hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan Tuhan mau bahwa dasar hidup kita adalah hidup dari pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Ketaatan kita, aku gak berzina, aku gak selingkuh, aku gak menipu, aku jujur, aku takut, aku gak mau buat sakit hati Tuhan. Ini relasi. Dasarnya karena aku gak mau buat Tuhan kecewa dengan hidupku. Aku gak mau buat Tuhan sakit hati dengan hidupku. Itu dasarnya. Sehingga apapun yang kita lakukan itu powerful. Karena dasarnya cinta. Seperti ginosko itu kan ya ada. Seperti hubungan suami istri loh. Saya gak selingkuh, kenapa? Bukan karena gak ada istri di dekat saya. Atau mungkin karena ada istri dekat saya, istri lagi mantau-mantau saya sehingga saya gak selingkuh. Ada mata-matanya. Bukan karena itu. Aku gak selingkuh, kenapa? Karena bagiku dia segalanya. Istriku walaupun aku lihat wanita yang lebih cakep, lebih cantik, lebih keren, lebih dari segalanya. Tapi dialah tulang rusukku. Dialah bagianku, dia yang diberikan Tuhan bagiku sebagai pewaris kerajaan surga. Kalau aku melenceng, maka aku gak layak untuk masuk kerajaan surga. Karena dasarnya aku mencintai dia apa adanya. Begitupun kita ginosko dan kita yada dengan Tuhan. Ketaatan kita melakukan hukum. Karena relasi dan cinta kita kepada Tuhan. Maka kita katakan lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Ada godaan-godaan kita katakan. Emas, perak dan tiada arti. Ku ingin lebih. Ku ingin lebih dekat. Bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia ketika aku berhadapan dengan godaan, karena aku lebih sayang Tuhan, aku memilih kebenaran. Yang lagi pacaran, engkau lagi sendiri sama pasanganmu, di mobil gak ada yang lihat, di parkiran gak ada yang lihat, di tempat rekreasi gak ada jemaat RDS di sana yang lihat, atau mungkin di kafe gak ada yang lihat. Kau punya kesempatan banyak untuk buat dosa. Tapi karena engkau memilih sayang sama Tuhan, engkau menahan dirimu dari dosa. Engkau menolak untuk melakukannya. Karena I love you Lord. Itu dasarnya. Maka Tuhan pilih Abraham. Aku memilih dia. Kata bahasa aslinya aku yada dengan dia. Karena aku kenal, aku nikmati hidupnya. Pilih Nuh. Bukan karena Nuh taat melakukan hukum. Hari itu, zaman itu belum ada hukum Taurat. Belum ada. Maka the Lord is my law. Allah adalah hukumku. Pengenalanku akan Tuhan 1 kali 24 jam itu yang membuat aku tidak bisa melakukan dosa. Maka dikatakan engkau yang kulihat benar. Kenapa? Karena Allah nikmati hidup Nuh benar-benar. Dia berjalan bersama dengan Tuhan 1 kali 24 jam. Ketika Abraham dia mengenal Tuhan, itu ternyata Abraham mengenal Tuhan bukan dari hukum-hukum. Waktu itu belum ada hukum. Bagaimana cara Abraham mengenal Tuhan? Bagaimana Tuhan memperkenalkan diri dengan Abraham? Caranya adalah aku harus berjalan bersama dengan engkau 1 kali 24 jam.
Maka ketika Abraham mengalami pertolongan Tuhan, maka dia katakan, oh ternyata dia adalah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Pengenalan akan Tuhan itu harus terjadi dalam langkah-langkah kita 1x24 jam. Kita nggak bisa hanya duduk belajar atau kita sekolah teologi lalu kita katakan aku telah mengenal Tuhan. No. Banyak orang belajar teologi tapi ujung-ujungnya jadi kafir. Ujung-ujungnya murtad. Teman saya banyak yang murtad, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bahkan ada yang nggak percaya Tuhan. Ateis. Jadi pengetahuan kita tentang Tuhan itu nggak bisa jadikan patokan untuk kita katakan aku telah mengenal Tuhan. Tetapi perjalanan hidup kita 1x24 jam bersama dengan Tuhan, itulah pengenalan akan Tuhan. Dan ketika Yakub lari dari Esau, dia sampai di tengah hutan, dia tidur, dia beralaskan batu. Tiba dia mimpi ketemu malaikat naik turun surga, dia kaget bangun, dia bilang, wow, tempat ini luar biasa. Ternyata aku tidur di dalam rumah Tuhan. Maka dia namakan nama itu Betel, rumah Allah. Di sini ada Allah yang bersama dengan aku. Maka Tuhan, kalau engkau mau mengenal aku ginosko dengan kamu, aku yada dengan kamu. Aku hidup bergaul dengan engkau. Izinkan, aku jalan bersama dengan engkau. Izin setiap hari kita izinkan Tuhan bangun pagi. Tuhan bilang sama Tuhan, bila engkau tak besertaku, ku tak mau melangkah. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan dan berjalan. Kalau setiap hari 1x24 jam dengar, kita ingatkan Tuhan berjalan di depan kita, maka malammu menjadi malam yang berbeda dari hari-hari kemarin. Doa malammu menjadi doa yang berbeda. Ucapan syukurmu ucapan syukur yang selalu baru. Kenapa hari ini aku nikmati kejutan yang lain dari Tuhan? Doamu mungkin kata-katanya sama, tapi rasa ucapan syukurmu hal yang baru. Kenapa hari ini aku berjalan bersama dengan Tuhan? Wow, dia dahsyat hari ini. Dan hidupku penuh kejutan. Dan itu yang saya rasakan dan saya alami dari Tuhan setiap hari. Bangun pagi, saya bilang sama Tuhan, Tuhan hari ini mau jalan ke depan, ke belakang, ke samping kiri atau kanan. Suka-sukamu Tuhan. Apalagi Tuhan hari ini, nyatakan. Dalam perjalanan saya antar anak ke sekolah, saya gak biarkan waktu saya lewat begitu saja. Sambil naik motor antar anak ke sekolah, saya ngomong Tuhan dengan mereka. Perjalananku penuh dengan hadirat Tuhan. Mereka pulang sekolah yang mereka ceritakan bukan tentang pelajaran, tapi tentang apa yang Tuhan buat dalam hidup mereka hari ini. Puji Tuhan, aku dapat nilai 100. Bukan tentang nilai 100-nya, tapi tentang Tuhannya. Ketika jaga toko, firman Tuhan, renungan firman Tuhan, lagu rohani, saya putar, saya nyanyi sekalipun toko sepi. Lakunya ya 2-3 jam, tunggu sampai ngantuk-ngantuk. It's okay. Tapi aku nikmati Tuhan. Kemarin anak saya pulang cerita, papi aku remet. Nilai dia anjlok. Itu hari ini adalah pengalaman pertama dia anjlok nilainya. Sebelumnya dia itu juara 1 terus di sekolah. Ada beberapa pelajaran yang nilainya merah. Saya kagetnya luar biasa. Lalu saya bilang begini, kamu gak ngerti pelajaran atau apa? Aku ngerti sih, aku belajar.
Oke, nggak apa-apa, nilai kamu merah, yang penting kamu udah usaha. Tetapi di lain sisi saya lihat anak ini ternyata dia lebih fokus main handphone daripada belajar. Lalu saya bilang gini, sorry ya, papi harus disiplinkan kamu. Makasih Ibu Ika, baik sekali. Papi harus disiplinkan kamu. Tapi waktu saya ngomong begitu, saya ajak dia makan biar hatinya nggak goyah. Saya ajak dia makan. Tapi saya ngomong, sorry ya ya, kamu nggak boleh pegang handphone sampai kamu mites. Itu dia lihat makanan kayak lihat api. Suruh bilang nggak boleh main handphone. Dia makan, iya. Tapi makan itu kayak lagi emosi, iya. Benar kok, nggak apa-apa ya, iya. Tapi mukanya dingin, iya makan. Dia nggak pernah, anak ini makan tuh lama banget biasanya. Nikmatin benar makannya. Tapi ini makannya seolah ingin cepat habis dan pulang. Saya bilang, sorry, bukan papi jahat. Papi itu nggak tega. Tapi kamu harus disiplin. Supaya kamu bertanggung jawab dengan hidup kamu. Lalu saya pulang. Perasaan saya tuh kayak nggak tega banget. Tapi harus. Sampai rumah pun saya ngomong, gak apa-apa ya papi ambil handphonenya. Gak apa-apa ya. Lalu Tuhan kasih pelajaran nih. Kamu lihat antara kamu dan anakmu. Anakmu buat salah. Kamu hajar dia, kamu kasih disiplin. Tapi gak tega kan? Begitu juga aku. Waktu kamu salah. Bukan aku bejat, aku jahat dengan kamu ketika aku hajar kamu. Hati itu gak tega. Tapi kalau enggak gitu kamu enggak balik-balik. Lihat, dalam keadaan situasi gitu pun Tuhan bicara. Dan saya bilang, Tuhan makasih buat pelajaran ini. Mungkin ini pelajaran buat saya. Tuhan izinkan anak saya nilainya merah. Supaya saya belajar mengenal hati Tuhan. Lebih dalam lagi. Seperti aku bapamu. Kadang aku pukul kamu. Aku hajar kamu. Tapi hatiku gak tega. Tapi aku harus menghajar kamu. Dan kalau kita jalan 1 kali 24 jam dengan Tuhan, kita alami musibah, alami mungkin kecelakaan, alami problem, masalah. Dengar, kita gak jadi orang yang cepat hancur. Kenapa? Tuhan turut bekerja di dalamnya dan Tuhan tetap berbicara dengan kita. Dia kasih kuat kita. Dia kasih kuat kita. Dia berikan kekuatan buat kita sehingga dalam masalah itu kita bisa lihat rencana Tuhan. Lewat masalah anak saya ini, saya bisa tahu lebih dalam hati Tuhan. Saya kenal, aduh Tuhan makasih buat pelajaran ini. Sebagaimana saya gak tega lihat anak saya. Hari ini dia belajarnya luar biasa. Demikian juga. Lewat masalah itu Tuhan ceritakan nih hatiku. Jadi kita tuh orang yang maksudnya dalam kondisi apapun kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Kalau Tuhan berjalan bersama dengan kita. Ada kemuliaan di balik itu dan ada planning dan rencana Tuhan yang besar di balik masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi coba kita gak libatkan Tuhan dalam hidup kita. Kita gak ginosko dengan Tuhan. Kita gak yada dengan Tuhan. Kita gak berkaul karib dengan Tuhan. Coba alami masalah. Kalau lagi diberkati sih it's okay. Kalau masalah gak datang gimana? Wah rapuh kita. Pendeta pun bisa hancur Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau gak berjalan bersama Tuhan, berapa banyak pendeta yang jatuh. Berapa banyak hamba Tuhan yang jatuh sekeliber benihin bisa jatuh. Kalau gak berjalan bersama Tuhan. Makanya hidup kita harus benar-benar hidup. Jangan kamuflase hidup ini dengan atribut-atribut yang bukan dari Tuhan. Tetapi biarlah kita berlomba-lomba untuk berkenan di hadapan Tuhan. Setiap harinya. Berjalan bersama Tuhan dan izinkan Tuhan, libatkan Tuhan dalam setiap proses hidup kita. Lagi masak, libatkan Tuhan. Pasti masakanmu berbeda. Haleluya. Berbeda. Lagi kerja sesuatu, libatkan Tuhan. Amin. Usaha sesuatu libatkan Tuhan.
Dengan sendirinya nanti jalan keluar Tuhan berikan. Maka firman Tuhan yang berada dalam Mazmur 91 itu hanya berlaku bagi orang-orang yang ada dengan Tuhan. Walaupun 1000 rebah di kirimu, 10.000 di samping kananmu, itu tidak menimpa engkau. Itu berlaku dengan orang-orang yang ada, orang-orang yang terkoneksi dengan Tuhan. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara-saudara. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang demikian yang dikatakan hidup benar di hadapan Tuhan. Hidupnya penuh dengan kebenaran. Dimerdekakan untuk hidup untuk kebenaran. Roma 3 ayat 20 berkata, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Oleh karena melakukan hukum Taurat. Bukan karena taat lakukan firman Tuhan. Tetapi karena lahir dari hubungan cinta. Nah, kita taat, gak melakukan ini, gak bawa dosa, gak buat ini. Waktu marahan pun, lagi berantem sama suami istri atau suami istri pun, harus libatkan Tuhan di dalamnya. Jadi cara berantemnya pun mendatangkan kebaikan. Suami istri dalam berumah tangga gak mungkin gak pernah berantem, saya aja berantem. Tetapi berantem libatkan Tuhan di dalamnya. Libatkan Tuhan dan Tuhan lagi-lagi berantem. Hajar baby, hajar. Tuhan bilang begini, gua dong masuk situ, gua mau lihat. Gua mau lihat gimana kalian berantem. Ayo. Amin. Maka berantem kita nggak sampai matahari terbenam. Amin. Habis berantem selesainya di tempat tidur. Haleluya. Iya dong. Habis berantem langsung peluk istri malam-malam. Haleluya. Habis berantem langsung peluk suami, saling cium, aku peluk biar anak lihat. Gitu loh. Lihat, mama papi romantis banget ya. Padahal tadi baru habis berantem. Saya pernah dikatakan anak begini. Waktu kita lagi berdebat di kamar. Anak saya tiba-tiba bilang begini. Papi mami sama aja. Kaget kita. Loh. Kita nggak sadar ada si anak di situ. Kita berdebat. Bukan, kita nggak berantem. No. Kita lagi berdebat. Oke, ngerti, paham. Bukan berantem. Ya. Jadi anak lihat. Anak lihat aja, anak lucu bilang sama aja, apalagi Tuhan. Kalau Tuhan hadir di situ, Tuhan bilang pelayanan sama aja. Haleluya, jangan libatkan Tuhan hanya dengan perkara-perkara baik. Tapi dalam trouble masalah-masalah kita, lagi berantem sama istri, sama suami, libatkan Tuhan. Haleluya. Sebab tidak seorang pun yang dianggap dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi justru karena hukum Taurat itu membuat orang mengenal dosa. Oleh sebab itu, hidup di dalam kebenaran, melakukan kebenaran. Bukan karena gak boleh gini, gak boleh gitu. Tetapi bukan karena begini. Gak berbuat dosa, gak berzina, gak selingkuh, gak begini, gak begitu, gak tipu sana, tipu sini. Bukan karena supaya gak masuk neraka, bukan itu. Tetapi dasarnya karena aku kinosko dengan Tuhan. Dalam keadaan berantem pun, aku harus alami, rasakan bahwa, sadar bahwa Tuhan hadir. Amin. Lagi punya kesempatan buat dosa, kita harus sadar bahwa Tuhan ada loh di sini. Ada lagu sekolah minggu kan gitu kan? Ya kan? Lagu sekolah minggu. Nah, Filipi 3 ayat 10 berkata, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya dan persekutuan di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya supaya aku hidup. Akhirnya aku beroleh kebangkitan di antara orang mati. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang membuat Nuh diselamatkan? Karena ginosko dengan Tuhan. Katakan benar, karena nikmati Allah dan Allah menikmati hidupnya. Yang kedua, hari-hari ini kita nggak perlu fokus dengan apa kata orang dengan diri kita. Sebagaimana Nuh, dia buat bahtera yang besar itu. Banyak orang mencibir dia dan berkata, engkau gila. Nuh gak fokus dengan itu. Mungkin hari ini engkau lakukan sesuatu
Tapi engkau nggak dilihat orang, engkau diremehkan orang, engkau nggak dianggap orang, engkau dicibir orang. No problem. Lakukanlah segala sesuatu yang Tuhan perintahkanmu dengan tulus. Melayani dengan tulus. Amin. Tulus. Lakukan dengan tulus. Tahu nggak berapa waktu yang butuhkan untuk bangun bahtera? Bukan 1-2 kali 24 jam. Bukan 1 bulan, 2 bulan, bukan 1 tahun, 2 tahun, ratusan tahun. Kalau mau capek, udah capek. Tuhan, kok gue buat bahtera, kok begini sih Tuhan? Mana katanya akan terjadi sesuatu, kok nggak ada? Lihat tuh orang-orang. Udah ngatain aku apa-apa. Aku tinggalkan, relakan segala sesuatu, ikut engkau. Kok begini sih? Nu bisa mengeluh. Tetapi Nu tetap melakukan dengan tulus dan setia. Dengar, hari ini apa yang kita kerjakan, lakukanlah dengan tulus dan setia untuk Tuhan. Amin. Hari ini bisa melayani Tuhan. Waduh. Apapun yang kita lakukan, baik di rumah pun, di tempat kerja pun, kita lakukan dengan setia untuk Tuhan, sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan menilai itu sebagai kebenaran di hadapannya. Dan pada waktunya Tuhan berkata dalam Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 27 dan 28 bilang begini. 27 dan 28. Domba-dombaku mendengar suaraku. Saudara tahu mendengar suaraku? Kepekaan kita kepada suara Tuhan itu lahir dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Bukan karena hanya baca Alkitab. Banyak orang baca Alkitab tapi otaknya buntu. Gak ngerti. Tapi lahir kepekaan kita terhadap suara Tuhan. Lahir dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Domba-dombaku mengenal suaraku. Dan Alkitab berkata, Yohanes 10 ayat 27. Dan aku ginosko dengan mereka. Aku mengenal mereka. Kenapa? Karena mereka peka terhadap suaraku. Mempertajam pendengaran telinga rohaninya. Hari ini mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Sehingga kita waktu kedatangan Tuhan, Tuhan kasih alarm buat kita. Dunia boleh masa bodoh, tapi orang benar punya alarm. Mereka mendengar suaraku. Mereka taat dan mencintai aku mendengar suaraku. Dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikuti aku. Ikut Tuhan. Iring di kau saja Tuhan, agar damai sepenuh. Aku hendak iring di kau dan jiwaku. Ya begitu deh lagunya. Lagu lama ya. Orang dulu kalau cipta lagu gak ada kata berkat-berkatnya. Hendaklah kau iring Yesus pikul salib. Kalau diberkati ikut Tuhan, tapi kalau pikul salib, jangan saya Tuhan, dia aja. Ini aku utuslah. Aku di mana? Aku di sana. Ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Waktu ada salib, dia di sana. Jangan aku, ya. Kalau ada berkat, ku mau di sana. Haleluya. Dan mereka mengikuti aku. Ayat selanjutnya, dan aku memberikan, dengar. Aku memberikan hidup yang apa? Yang kekal kepada mereka. Dengar. Jaminan kepastian orang yang ginosko dengan Tuhan. Itu pasti kekal. Gak rasa-rasa lagi masuk surga. Gak rasa-rasa lagi masuk surga. Tetapi pasti. Materai itu pasti. Ayat selanjutnya kita baca. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan apa? Binasa. Kata tidak akan di situ pakai bahasa Yunani katakan tidak. Itu tidak
tidak-tidaknya berulang-ulang kali. Tidak binasa, tidak. Selalu Tuhan mau tegaskan. Kamu pasti tidak akan binasa. Apapun yang terjadi, aku pertaruhkan jaminan kepastian itu buat kamu. Nggak akan binasa. Sampai selama-lamanya, dan dengar, seorang pun tidak akan merebut kamu dari tangan aku. Wow, iblis berusaha berbuat sesuatu menghancurkan hidup kita, mencelakakan kita. Tetapi Tuhan merubahnya untuk kebaikan bagi kita. Saya ingat apa yang dialami ibu siapa? Mamanya Kezia, yang baru habis alami kecelakaan. Ibu Elis ya. Mungkin ibu rancangkan kecelakaan. Tetapi saya percaya Tuhan rubah itu mendatangkan kebaikan bagi Ibu Elis. Segala sesuatu dalam hidupmu Tuhan bertanggung jawab. Bukan hanya perkara rohani, perkara jasmani pun Tuhan bertanggung jawab. Dan Tuhan katakan tidak akan ada, bukan hanya iblis tapi orang. Siapa musuhmu hari ini? Tetanggamu? Yang suka cek toko sebelah? Yang dagang ya. Tetangga itu suka datang cek-cek harga. Persaingan harga dalam dagang dan lain sebagainya. Tuhan katakan, aku yang menjadi pembelamu. Maka waktu saya ingat benar, waktu saya buka toko itu tempat sepi. Orang bilang, ngapain lu buka toko di sini? Ini lu udah tahu sepi, banyak yang pindah, lu datang buka sini. Saya ingat janji Tuhan, sebab engkau akan menjadi, sebab engkau akan mengembang ke kanan, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa. Dan ini lagunya, dan mendiami kota-kota sunyi. Saya tangkap gitu. Sunyi di situ. Begitu saya buka toko, tempat itu jadi rame. Lalu orang bilang, kok tokomu rame ya? Lalu ada bisik-bisik bilang begini, dan sampai ke telinga karyawan saya. Kata yang sebelah, mereka itu pakai opo-opo. Istri saya pulang bawa kalimat itu, saya dalam hati saya senyum, saya bilang sama istri di kamar. Mereka gak tahu Allah kita. Haleluya! Jangan pernah takut kalau kita izinkan Tuhan melangkah bersama kita dan setiap hari kita ginosko dengan Tuhan. Karena Tuhan yang menjadi pembela bagimu. Dan segala situasi dan kondisi. Engkau tidak perlu takut tahun-tahun kering. Engkau tidak perlu takut walaupun 1000 orang rebah dikirimmu 10.000 di sebelah. Berita-berita yang menakutkan hari-hari ini. Bahkan Jokowi katakan tahun depan itu gelap. Tapi bagi orang benar, tahun depan itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Karena jaminan kepastian itu dari Tuhan, bukan dari apa kata dunia. Dunia boleh goncang, tapi orang benar akan tinggal tetap berdiri bersama dengan Tuhan dalam kebenarannya. Dan janji-janjinya tidak pernah berubah bagi dan saya. Sekalipun dunia berubah, dunia situasinya tidak menentu, tapi janji Tuhan tetap sama dahulu sampai selama-lamanya bagi kita ini. Haleluya. Maka hari ini kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam kebenaran ilahi. Dan kita menjadi orang-orang ilahi yang berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dunia boleh hancur, tapi orang benar akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sampai Tuhan datang, Tuhan angkat mereka bertemu dengan awan, dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Dalam kemuliaan yang abadi, bersama dengan Dia. Yang setuju katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Oh haleluya. Kejar perkenanan ilahi. Berlomba-lomba untuk hidup benar. Bergaul karib dengan Tuhan, ginosko dan nyada dengan Tuhan hari-hari ini. Haleluya. Engkau telah